Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Agustina NIM 2020-110-23 selaku moderator dan perkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Windy Sindiana NIM 2020-110-21, Delia Wahyuning Tias NIM 2020-110-24, Rika Ayuning Tias NIM 2020-110-25, Desi Mardianti NIM 2020-110-27, dan Tri Maulana Anjes Kusuma NIM 2020-110-65. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Leadership, Power, and Politics. Yang pertama yaitu leadership atau kepemimpinan. A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Sumber dari pengaruh ini dapat secara formal, seperti yang dilakukan dengan peringkat manajerial di dalam organisasi. Tetapi tidak semua pemimpin adalah para manajer. Demikian pula tidak semua manajer adalah para pemimpin. B. Teori sifat. Teori sifat kepemimpinan atau trait theories of leadership, teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensiasikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Pencarian atas kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan seorang pemimpin dengan yang bukan pemimpin menjadi tahap awal dalam riset kepemimpinan. C. Teori-teori mengenai perilaku. Teori mengenai perilaku kepemimpinan atau behavioral theories of leadership. Teori-teori yang mengusulkan perilaku spesifik yang mendiferensiasikan para pemimpin dari bukan para pemimpin. 1. Memprakarsai struktur atau instiating struktur adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan serta menstrukturi peranan dan para pekerjaannya dalam pencapaian tujuan. 2. Keramahan atau consideration adalah sampai sejauh mana hubungan pekerjaan seseorang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para pekerja, dan menghargai perasaan mereka. 3. Pemimpin yang berorientasi pada pekerja atau employee-oriented leader. Seorang pemimpin yang menekankan hubungan interpersonal, menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan dari para karyawannya, dan menerima perbedaan individual antar para anggota. 4. Pemimpin yang berorientasi pada produksi atau production-oriented leader, menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan yang berfokus pada pencapaian tugas dari kelompok. D. Teori mengenai sifat dan teori perilaku. Para pemimpin yang memiliki sifat-sifat tertentu dan orang-orang yang memperlihatkan keramahan dan membangun struktur perilaku akan terlihat lebih efektif. Beberapa pemimpin mungkin saja memiliki sifat-sifat yang tepat atau memperlihatkan perilaku yang tepat dan masih gagal. Sama pentingnya antara sifat dengan perilaku adalah dalam mengidentifikasi para pemimpin yang efektif atau tidak efektif, mereka tidak dapat menjamin keberhasilan. E. Teori kontingensi. Model Fielder. Model kontingensi Fielder menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya pemimpin dan seberapa besar situasi memberikan kendali pada pemimpin. Teori situasional. Teori kepemimpinan situasional atau SLT, kesiapan menitik beratkan pada para pengikutnya. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil akan bergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan kontingensi yang tepat terhadap kesiapan dari para pengikutnya. Sampai sejauh mana mereka bersedia dan mampu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Teori jalur tujuan atau path goal theory, suatu teori yang menyatakan bahwa merupakan tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikut dalam memperoleh tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan atau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan mereka sesuai dengan keseluruhan tujuan dari kelompok atau organisasi. Selanjutnya, model pemimpin partisipasi atau leader participation model. Suatu teori mengenai kepemimpinan yang menyediakan serangkaian
aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif dalam suatu situasi yang berbeda. F. Teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin anggota atau leader member exchange, suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok dan di luar kelompok. Para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran bekerja yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. G. Kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership theory. Kepemimpinan transaksional atau transaksional leader. H. Kepemimpinan yang autentik, sama dengan etika dan kepercayaan. Maksud dari kepemimpinan autentik, pada pemimpin yang autentik mengetahui siapakah mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, bertindak atas nilai tersebut, serta meyakini secara terbuka dan berterus terang. I. Tantangan bagi membangun kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai sebuah atribut. Teori atribut kepemimpinan menyatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekedar sebuah atribut yang orang-orang akan ambil mengenai para individual lainnya. Substitusi dan mentalisasi kepemimpinan. Salah satu teori kepemimpinan menyatakan bahwa dalam banyak situasi tindakan dari para pemimpin adalah tidak relevan. Kepemimpinan secara online. Kita mengusulkan bahwa pemimpin secara online harus berpikir dengan hati-hati mengenai tindakan apa yang mereka inginkan dari pesan digital mereka untuk dijalankan. J. Menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Memilih para pemimpin keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Tes kepribadian dapat mengidentifikasi sifat-sifat yang terkait dengan kepemimpinan ekstrovert, sifat teliti, dan keterbukaan pada pengalaman. Pelatihan para pemimpin, para manajer dapat memperoleh banyak hasil dengan anggaran pelatihan kepemimpinan. 2. Power atau kekuatan. A. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power, kapasitas yang dimiliki A untuk memengaruhi perilaku B sehingga B melakukannya sesuai keinginan A. B. Perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata. Kepemimpinan pada sisi lain memerlukan beberapa kesesuaian di antara tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Perbedaan kedua terkait dengan arahan dari pengaruh. Kepemimpinan menitikberatkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut. Hal ini dapat meminimalkan pentingnya pola pengaruh yang lateral dan ke arah bawah. Kekuasaan tidak demikian. Masih dalam perbedaan lainnya, riset mengenai kepemimpinan pada sebagian besar bagian lebih menekankan gaya. C. Dasar kekuasaan. 1. Kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi seorang individu di dalam organisasi. Ini dapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau memberikan imbalan atau dari wewenang formal. Ada beberapa kekuasaan formal, yaitu 1. Kekuasaan paksaan, 2. Kekuasaan imbalan, 3. Kekuasaan legitimasi. 2. Kekuasaan pribadi. Banyak para desainer chip yang sangat kompeten dan produktif di Intel memiliki kekuasaan, tetapi mereka bukan para manajer dan tidak memiliki kekuasaan formal. Apa yang mereka miliki ada kekuasaan pribadi yang berasal dari karakteristik unik individu. Ada beberapa kekuasaan pribadi, yaitu 1. Kekuasaan karena keahlian, 2. Kekuasaan acuan. D. Kunci menuju kesuksesan. 1. Merumuskan kebergantungan secara umum. Semakin tinggi kebergantungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atas B. Ketika seseorang memiliki segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain dan hanya seseorang itu yang memilikinya, maka seseorang tersebut dapat membuat orang lain menjadi bergantung kepada seseorang tersebut, dan oleh karenanya seseorang memperoleh kekuasaan atas orang lain. Jika sesuatu hal jumlahnya melimpah, maka dengan memilikinya tidak akan meningkatkan kekuasaan seseorang. 2. Apakah yang menciptakan kebergantungan? Kebergantungan akan meningkat ketika sumber daya yang seseorang kendalikan tersebut adalah sangat penting, langka, dan tidak dapat tergantikan.
Kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik atau power tactic adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan spesifik. Riset telah mengidentifikasi 9 pengaruh taktik yang berbeda. 1. Legitimasi pribadi. 2. Bujukan yang rasional. 3. Daya tarik. 4. Konsultasi. 5. Pertukaran. 6. Daya tarik. 7. Menjilat. 8. Tekanan. 9. Koalisi. F. Kekuasaan dapat memengaruhi orang-orang. Kekuasaan tidak hanya dapat mengarahkan orang untuk menitikberatkan pada kepentingan mereka sendiri karena mereka mampu, tetapi juga karena dapat membebaskan orang untuk berfokus ke arah dalam dan menuju ke tempat yang beratnya lebih tinggi pada tujuan dan kepentingan mereka. Politis atau politik. Definisi dan dari politik organisasi. Perilaku berpolitik dalam organisasi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal individu, tetapi yang memengaruhi atau berupaya untuk memengaruhi distribusi dari keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Realitas politik. Wawancara dengan para manajer yang berpengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar meyakini perilaku berpolitik merupakan bagian utama dari keberlangsungan organisasi. Banyak manajer yang melaporkan beberapa penggunaan dari perilaku berpolitik etis dan diperlukan sepanjang tidak membahayakan orang lain secara langsung. C. Penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. 1. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku kelompok. A. Faktor-faktor individu. Yang pertama, pengawasan diri sendiri yang tinggi, tempat kendali di secara internal, kepribadian match yang tinggi, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang dipandang, ekspektasi atas keberhasilan. B. Faktor-faktor organisasi. Realisasi sumber daya, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, sistem evaluasi kinerja tidak jelas, pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak berisiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan kinerja yang tinggi, para manajer senior yang mementingkan diri sendiri. 2. Orang-orang yang memberikan tanggapan terhadap politik organisasi. 1. Hubungan kinerja politik terlihat menjadi moderat oleh seorang yang memahami bagaimana dan mengapa politik organisasi. 2. Perilaku politik di tempat kerja memiliki efek yang moderat terhadap kepemimpinan yang beretika. 3. Ketika para pekerja memandang politik sebagai sebuah ancaman, maka mereka seringkali memberikan tanggapan dengan perilaku defensif, perilaku yang reaktif dan protektif untuk menghindari tindakan penyalah atau perubahan. D. Etika dalam berperilaku berpolitik. Kadangkala sulit untuk menimbang biaya dengan manfaat dari tindakan politik, tetapi ketidak etisnya sangat jelas. Kepala departemen yang mengembangkan evaluasi kinerja bagi pekerja yang disukai oleh dan menurunkan evaluasi bagi pekerja yang tidak disukainya, dan kemudian menggunakan evaluasi ini untuk membenarkan dengan memberikan kenaikan yang besar bagi yang pertama dan tidak satupun bagi yang terakhir, telah memperlakukan pekerja yang tidak disukai secara tidak adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.